Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mewakili saking kepengurusan Pondok Sabu Jagat nggih nika wonten Kediri, Kecamatan Kepung. Lah niki kula wonten Sabu Jagat nggadhahi sahabat utawi sedulur nggih sakmenika Mas Debi. Larene masuk di Sabu Jagat dan dia akan menceritakan perjalanannya waktu di jalan, dan dia bekas anak pang. Ya, mari kita berbincang-bincang sama Mas Debi. Ke jalan itu gimana yang sampean rasakan? Terus perjalanan waktu di jalan, terus tujuan waktu di jalan, apa ada di situ sejarah-sejarah yang akan sampean ceritakan ke teman-teman gitu? Gimana Mas Debi? Jadi saya menceritakan sedikit tentang saya dulu, mengingat sebentar masa lalu saya, masa-masa yang gimana ya bisa dibilang susah senangnya itu ada, tapi dalam masa yang sangat sulit masih mencari kesenangan dulu. Sekarang pas awal itu turun di jalan itu saya turunnya pas waktu SMP kelas 3. Udah lihat kayak konser-konser punk, konser-konser reggae, ya kayak gitulah. Kalau waktu di jalan dulu gimana ya seneng ya, ada susahnya ya. Kalau awal turun di jalan sih kemauan saya sendiri, mau saya gimana ya, pengen terjun lah, gimana rasanya hidup di jalan, pengen ngerasain jalanan ya, pengen ngerasain jalanan gimana rasanya ya. Rasanya sih ya begitulah, di jalan ya resikonya besar. Mas Debi turun ke jalan tuh terus gimana coba? Apa orang tua itu ada rasa khawatir atau udah terserah Mas Debi? Pasti khawatir lah, cuman mau gimana lagi, mungkin udah dibiarin aja. Wah biarin lah, Debi gini, mungkin pengen tahu kayak gitu ya. Saya kalau turun di jalan pasti pengalaman ada, terus dari teman-teman pasti dapat ilmu kan dari teman-teman jalan. Terus Mas Debi rencananya sih gimana pengen kerja untuk kedepannya? cuman untuk sekarang mau mendalami ini agama Islam, soalnya dulu kan kurang lah belajar agama, jadi turun ke jalan nggak pernah kayak ngikutin aturan agama, cuman sedikit-sedikit taunya Islam itu sholat gitu aja, ngaji, nggak tahu ada apanya Islam ini. Kalau semakin dalam ini gimana. Tapi setelah ketemu sama Gus Nafi ini, saya semakin tahu lah bagaimana agama Islam ini. Ya sedikit-sedikit semakin tahu.
Jadi semenjak ketemu sama Gus Nafi ini Mas Depi apa ada perasaan gimana, apa benar-benar sangat untung ketemu Gus Nafi bisa Iya. jagat atau gimana? Ya alhamdulillah saya beruntung lah ya, merasa semakin tahu tentang agama Islam ini, diajak ziarah, diajak jalan-jalan ke ulama-ulama teman-temannya Gusnya. Ya seneng bisa tahu kerajaannya Tuhan, kerajaan Allah ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Depi waktu bertemu Gus Nafi gimana Mas? Waktu ceritanya itu gimana kok bisa ketemu Gus Nafi terus kok bisa punya keinginan mau masuk ke SPJ itu gimana, ke Sapu Jagat? Ya awalnya saya kalau berubah itu pengennya sebelum ketemu Gusnya itu saya udah punya itu keinginan berubah. Pas waktu itu dulu itu pas di jalan itu saya bingung kesana kesini, hidup di jalan ngamen ini itu bosen. Terus kerja juga kayak gimana rasanya nggak mantep. Berarti waktu ketemu Gusnya ini semakin bisa mengenal agama, semakin tahu. Terus dari Mas Depinya waktu turun di jalan apa ada rasa nyesel atau gimana? Ya udahlah, yang berlalu biar berlalu. Yang buat gimana ya kenangan kan. Yang penting kan mikirin untuk ke depan. Iya ke depannya, itu ke depan sekarang. Ya kalau kerja sih pengen kerja terus, kalau mau dulu aja mendalami sedikit-sedikit. Nah, saya Pasti mau tanya mengenai soal tato di wajah. Nah, terus dari Mas Depi sendiri itu nato di wajah itu keinginan sendiri atau apa ya? Pengen tahu dari teman-teman, lihat teman-teman ditato terus Mas Depinya jadi pengen, terus gimana? Iya sih, awalnya itu pas tato di wajah itu ya kepingin kayak teman-teman gitu. Tapi kelamaan ya asik sih kalau usia dulu, tapi sekarang di agama itu kan dilarang ya, ada hukumnya. Terus dari Mas Depi ngerasain nato di wajah terus di lengan, apa ada rasa nyesal atau gimana gitu? Nggak ada? Ya pernah ya nyesel sih pasti, tapi mau gimana lagi ya, dalam udah terlanjur kan. Kan merubah untuk kedepannya. Ya, yang penting memperbaiki diri. Jadi apa dari orang tua, terus apa orang tua Mas Depi terus gimana, apa ada rasa kecewa? Ya itu juga kecewa, marah, kasihan. Dan pasti orang tua kan mikirnya gimana ya, dan juga rasa yang saya rasakan sekarang ini ya, kayak mau cari kerja itu kan susah. Biasa kan
Devi yang waktu di jalan itu berarti semuanya bertato semua berarti? Ya ada yang bertato, kebanyakan sih bertato, ada yang enggak juga, ya kebanyakan sih bertato sih teman-teman. Saya juga cuma Terus apa kayak Mas Devi masuk ke satu jagat ini dari teman atau orang tua apa support Mas Devi atau Mas Devi dari orang tua keluarga dari orang tua, pas saya minta restu, pamitan buat pondok sini, orang tua mendoakan saya yang terbaik pokoknya, biar saya di sini semakin mengenal agama, semangat. terus dari apa dari teman-teman Mas Devi yang ada di jalan pas melihat Mas Devi masuk pesantren terus ingin berubah gimana, terus kaget atau gimana itu reaksi Ya teman-teman? banyak yang kaget juga, banyak yang nggak percaya kalau saya udah kayak begini, saya berubah. Ya ada yang semangatin, ya ada yang wah Devi kok bisa berubah. Ada yang teman-teman juga ada yang lihat saya itu ikut. Ya alhamdulillah saya biasanya kan kabar-kabaran itu gimana teman-teman itu ikut juga, berubah juga, ada yang berubah juga. Ada yang mau di sini untuk sini. Barangkali dari Mas Devi mungkin apa ada pesan terbaik untuk Gus Nabi masuk ke sini barangkali ada pesan sama penyakit mungkin ingin disampaikan. Alhamdulillah kalau saya terima kasih banyak sama Gus Nabi yang udah mau nolong saya, yang mau menemani sayangnya itu bisa terima kawanan dia teman ya saya di sini. Mungkin apa ada tambahan lagi buat Mas Devi, pesan-pesan dari Mas Devi yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di jalan terus yang
bisa arah jalannya mungkin sampai ke teman-teman. Ya kalau buat semua yang ada di jalan-jalan sekarang cari kesenangan yang gimana lah, apa nggak harus bisa dikayain, cari kesenangan ayolah bareng-bareng berubah. Kalau mau berubah ya saya Pada dasarnya bangkit ya. ya bangkit Pak. Pikir ke depan ya, masa di jalan terus, masa nggak mau kerja atau apa, agama sama saya kalau bisa. Ayolah, lupa lah, hijrah lah. Intinya dari kita semua juga pastinya akan jadi calon presiden rumah tangga ya. Jadinya buat teman-teman yang di jalan, ini ada cerita dari Mas Devi. Mungkin waktu Mas Devi di jalan gitu kan, ada cerita semua, dia pun telah merasakannya apa dia rasakan waktu di jalan. Ya, semoga aja lah dari cerita Mas Devi ini bisa menyentuh hati teman-teman yang di sana, dan apabila ada anak-anak yang di jalan atau teman-teman yang ingin merubah, ayolah mulai sekarang, insya Allah kita bisa merubah itu semua. Dan dari semua itu dari niat, dari keyakinan kita sendiri, tanpa ada dorongan dari orang-orang juga kan. Jadi ubahlah kalian dari hati masing-masing. Terima kasih Mas Devi ya atas ceritanya. Semoga sukses Mas. Kisah Mas Devi dan cerita Mas Devi waktu di jalan. Semoga saja dari cerita Mas Devi yang pernah dirasakan di jalan, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga hijrah Mas Devi